Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Adik-adik sekalian, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah materi pertemuan yang kelima. Setelah pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Maka pada minggu ini adalah pertemuan yang kelima, di mana fokus pembahasan kita adalah sekalian fokus kepada bab 5, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Lalu seperti apa kompetensi dasar, kemampuan dasar yang kalian akan peroleh setelah mengikuti materi ini? Yang pertama adalah 3.2, mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13 dan sampai dengan 14, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah 4.2.1, membaca Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 sesuai dengan bacaan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang ketiga adalah 4.2.3, mempresentasi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan kandungan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Peta konsepnya seperti ini, ibadah dan syukur. Nanti yang menjadi subbab atau fokus bahasan kita nanti kita akan tadarus bersama. Yang kedua adalah nanti apa itu ibadah dan syukur. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kaitan antara ibadah dan syukur seperti apa. Yang keempat adalah hikmah ibadah dan syukur itu seperti apa. Saya kira 4 subbab ini atau sub pokok bahasan ini nanti yang akan menjadi konsen pembahasan kita pada pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran saya cantumkan di sini ada 8. 6 diantaranya adalah poin 3, menjelaskan cara membaca Quran surah Luqman. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara membaca surah Luqman ayat 13 sampai 14 sudah dengan kaidah tajwid. Yang keempat adalah mengidentifikasi hukum tajwid. Apa saja hukum tajwid dari bacaan-bacaan yang ada dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 tersebut. Kemudian nanti menerjemahkan. Kemudian yang keenam itu adalah mengidentifikasi makna. Yang ketujuh adalah menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surah Luqman ayat 13 14 serta hadis terkait. Yang kedelapan adalah mengaitkan sikap kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama. Sebelum kita mulai pembahasan kita dalam bab ini, saya minta kalian untuk memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita belajar, kita doa dulu. Tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya kembali tekan kalian untuk menyiapkan buku catatan dan ballpointnya. Kemudian catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Ada sekalian, realitas pentingnya kita beribadah dan memiliki perilaku bersyukur. Seperti ini. Gambar yang pertama ini adalah cukup banyak manusia yang taat akan ibadah mereka kepada Allah. Mereka sadar bahwa diri mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar apa yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Sehingga konsisten mereka beribadah itu begitu luar biasa mereka jaga. Gambar yang kedua ini, perlunya kita bersyukur.
tatkala kita sehat, maka berusaha untuk kita bersyukur masa sehat kita. Karena di balik masa sehat itu pasti ada datang masa sakit yang kita akan alami. Seorang itu baru tahu arti pentingnya sehat itu setelah dia merasakan sakit. Kemudian yang berikutnya adalah gambar maling kundang. Dia durhaka terhadap orang tuanya, tidak mengakui orang tuanya. Dalam cerita legenda Indonesia, ini adalah seorang anak yang tidak tahu bersyukur bahwa dia hadir di dunia ini adalah atas jasa kedua orang tuanya. Dia lahir dari seorang rahim ibu. Terkadang dia lupa diri. Bagian pertama adalah kita menganalisis, mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Dan kalian diminta untuk memperhatikannya dengan baik. Bacaan saya ini tolong nanti disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Saya ulangi lagi, tolong simak baik-baik bacaan saya ini. Adik-adik sekalian, simak baik-baik bacaan saya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, liibnihi wa huwa ya'iduhu, di waktu Luqman ini memberikan pelajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi, sesungguhnya apa? Dan kami telah
perintahkan kepada manusia untuk apa? Insana wa bi walidayhi, untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu, ya. Ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapinya selama 2 tahun atau menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, ya, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepada Allah engkau dikembalikan. Jadi ada 13 dan 14. Penerapan tajwidnya, pertama qala, pada kata qala. Ko ini, pada kata ko ini ada mat tabi'i. Mat tabi'i itu panjangnya ketika dibaca itu 2 harokat. Disebut dengan mat tabi'i karena huruf fathah diikuti oleh alif. Qala, qala, qala. Yang kedua, li ibnihi, qalqala sughra. Qalqala itu ada sekalian, ada 2, ada qalqala sughra, ada qalqala kubra. Qalqala sughra itu adalah qalqala di mana huruf qalqalanya berada di tengah kata, seperti pada kata ini, li ibnihi. Qalqala sughra itu pantulannya kecil. Li ibnihi, itu ya. Huruf ba bertemu sukun di tengah kata, dia berada di tengah kata. Ba mati ini berada di tengah kata. Li ibnihi. Li ibnihi, li ibnihi. Kemudian yang berikutnya, ya'idhuhu ya bunayya. Huruf H, dhamir, berharokat, didahului huruf berharokat dan diikuti dengan huruf selain hamzah. Nah, seperti kata ya'idhuhu ya matsillah qasiyah. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, ya'adhuhu ya bunayya, matsillah qasirah. Kemudian la zulmun azim. Mat tabi'i kemudian dibaca waqaf. Ya, pada kata azim, azim, bisa 5 harokat. Azim, mat arid lis-sukun. Wa zulmul azim. Yang berikutnya wahnan ala izhar halqi, tanwin an bertemu dengan ain. Tanwin an bertemu dengan huruf ain. Dia tidak boleh dibaca wahnan, salah, tapi wahnan ala. Saya ulang lagi, qala mat tabi'i, li ibnihi qalqala sughra, ya'idhuhu ya bunayya, matsillah qasirah. Kemudian la zulmun azim, mat arid lis-sukun, itu mat tabi'i yang diwakafkan. Wahnan ala, itu izhar, dibaca jelas. Kemudian berikutnya kosakata baru. Kosakata pada ayat ini yang pertama, wa idh qala Luqman, ketika Luqman berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya'idhuhu, menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasayna, dan kami wasiatkan, perintahkan, al-insan, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, semakin lemah semakin lemah, lemah bertambah lemah.
Wa fisaluhu, menyapinya atau memisahnya, fi amaini, dalam 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, dan terhadap kedua orang tuamu. Ilayya, kepadakulah masir, kembali. Saya ulangi lagi. Wa idh qala Luqman, ketika Luqman berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya'idhuhu, menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wa wasayna, kami wasiatkan, perintahkan, al-insanu, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalat ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah, bafisaluhu, menyapihnya atau menyusuhnya, memisahnya, fi amaini, dalam 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, dan terhadap kedua orang tuamu. Ilayya, kalian kembali kepadaku, kalian akan dikembalikan masir, kepadaku. Saya ulang lagi. Kalian dalam bahasa Arabnya, kalian dalam bahasa Indonesia, saya dalam bahasa Arabnya. Oke? Wa idh qala Luqman. Oke. Li ibnihi. Oke. Ya'idhuhu. Benar. Ya bunayya. Mantap. La tusyrik billah. Ya, jangan kesekutukan Allah. Inna syirka. Oke. La zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Ya, oke. Wa wasayna al-insanu, oke, biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, oke, wa fisaluhu, benar, fi amaini. Ayo sekalian. Oke. Anishkurli. Oke. Waliwalidaika. Ya, benar. Ilayya. Oke. Masir. Nanti kalian coba ulang nanti di rumah, kata per kata dengan artinya. Penjelasan ayat ini ada sekalian, itu menjelaskan, menginformasikan tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wasiat yang pertama yang dilakukan oleh Luqman ini adalah agar anak-anaknya itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman ini mengingatkan anaknya bahwa tindakan syirik atau mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah, dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab apa? Maksudnya bukan begitu, ya. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman, wahai anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah. Ya. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Itu di antara penjelasan ayat ini menurut Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah tentang turunnya ayat ini. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah itu dibarengkan apa? Dalam ayat ini dibarengkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Dan menyapihnya, menyusuinya oleh ibu ini setelah dilahirkan itu selama 2 tahun. Mendidik, menyusuinya. Pada ayat lain Allah katakan,
para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, kerepotan seorang ibu dalam mendidik anak siang dan malam. Untuk mengingatkan tentang ihsan, ya, kebaikan, ketulusan seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat itu mengatakan, bersyukurlah kepadaku, gitu. Kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Nah, jadi bagaimana perwujudan syukur ini? Yang menjadi PR kita adalah perwujudan syukur dalam kehidupan sehari-hari kita ini, terutama kaitannya dengan orang tua, ya. Pertama itu menjalankan perintah Allah, istiqomah kita menjaga sholat. Selain kita menjaga istiqomah menjaga sholat ini, ya, juga menjaga ibadah-ibadah yang lain seperti menjaga kesehatan. Apalagi saat COVID-19 ini, ya, kita jaga baik-baik kesehatan kita itu. Itu bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah. Secara tegas, bagaimana ibadah itu hanya sekadar mensyukuri kepada Allah tergambar dalam hadis Nabi SAW itu, di mana dikatakan oleh Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini berasal dari sanadnya berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia bangun sepertiga malam sehingga bengkak kakinya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah masih berbuat ini ya Rasulullah, masih engkau bangun salat malam ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang dan dosa-dosamu yang wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah kamu tidak ingin aku, ya Aisyah, menjadi seorang hamba yang bersyukur? Walamma kafara luhumu shalla jalisan. Setidaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini adalah menggambarkan Nabi walaupun dirinya sudah dijamin masuk surga oleh Allah, diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dijamin masuk surga oleh Allah, tapi dirinya tetap dia beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Dia mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apa kamu tidak suka wahai saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah, begitu luar biasanya syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan antara ibadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran surah Luqman ini. Kaitan beribadah dan bersyukur kepada Allah ini dalam surah Luqman 13-14 ini adalah di mana dalam Quran surah Luqman ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebut jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan baik. Setelah lahir pun penderitaan ibu itu tidak cukup sampai situ. Allah sebutkan juga di mana seorang ibu menyusui anaknya ini 2 tahun, menyapinya sampai anaknya besar. Anak-anak ini masih terus merepotkan ibunya. Banyak hal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan apa? Perintah bersyukur. Disebutlah kebaikan ibu, ya. Perjuangan ibu digambarkan. Allah menutup ayat ini dengan apa? Allah merintahkan kepada manusia untuk apa? Bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya. Sementara ayat sebelumnya Allah melalui lisan Luqman mengingatkan bahwa syirik, melarang berbuat syirik, berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah biasanya ayat ini.
Bagian pertamanya ayat 14 menyebut kebaikan ibu, pengorbanan ibu. Bagian terakhirnya adalah Allah memerintahkan agar manusia itu bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua yang telah berbuat baik, berjasa kepada dirinya. Sekarang bagaimana bersyukur itu? Aspek-aspek syukur itu apa saja? Bisa lisan. Lisan ini ada sekalian berusaha untuk kita jaga. Bagaimana lisan ini? Dari kata-kata kita ini ada sekalian berusaha setiap nikmat yang kita cicipi, keadaan yang kita alami, nafas oksigen yang kita hirup, maka ketika kita alami semua itu adalah lisan kita ada sekalian berusaha mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan hati. Hati itu harus mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segala yang nikmat yang kita peroleh adalah kesehatan yang kita peroleh, makan yang kita peroleh, minum yang kita peroleh. Kita harus mengakui bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan. Perbuatan ini sekalian adalah di mana kita melakukan semua perbuatan itu yang baik dari Allah serta bermanfaat bagi dirinya maupun bagi sesama. Sehingga para ulama mengatakan asyukru atharu ni'mah ala lisani wa qalbi wa jami' jawahir. Syukru atharu ni'mah ala qalbi wa lisan wa jami' jawahir. Syukur itu adalah adanya pengakuan, pengakuan hati, pengakuan lisan, dan pengakuan seluruh tubuh. Ada bekas-bekas itu, maka insya Allah orang itu akan menjadi abdan syukur, menjadi hamba yang bersyukur. Sekalian, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Pertama, pada sekalian, pertama kita akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini ada lam qasam. Lam Allah la azida. Allah menggunakan kata menggunakan lam qasam. Allah bersumpah, orang yang senantiasa bersyukur baik dengan lisannya, hati, dengan seluruh tubuh, anggota tubuhnya, dia bersyukur kepada Allah, la azida, maka pasti Allah akan tambah nikmat itu terhadap dirinya. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang diterimanya. Subhanallah. Yang kedua dari sekalian, hikmahnya adalah dan manfaatnya menemukan ketenangan batin dan kedamaian dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena keridhaan dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tenang, batin damai karena dia selalu bersyukuri apa yang Allah berikan terhadap dia. Yang ketiga adalah terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna azabil lasyadid. Dia akan terhindar dari azab yang pedih yang Allah telah janjikan. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Insyaallah. Demikian materi ini sekalian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Kalian mungkin tidak paham, ingin ditanyakan tentang materi ini, saya minta kalian untuk menyampaikan pertanyaan kalian itu di grup PA kelas. Kemudian tugas kalian, foto catatan yang sudah kalian catat dari materi ini, kemudian catatan itu dikirim ke saya. Ingat, catatan itu dikirim ke guru kalian atau ke saya. Jangan lupa di atas catatan kalian itu adalah nama dan programnya masing-masing. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.